Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Diklat CPNS golongan 3 tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 22 yaitu Hikmah Maulida SH, Elka Noviansah SH, Dina Kristina SH akan memaparkan biografi tokoh milenial nasional. Yang kami pilih adalah Nadiem Anwar Makarim DA MBA, seorang pengusaha muda yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura dari pasangan Nono Anwar Makarim, seorang aktivis dan pengacara terkemuka, dan Atika Al-Ghazzi, seorang penulis lepas, putri dari Hamid Al-Ghazzi, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, dan seorang pengusaha serta politikus. Menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA, berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Singapura pada tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Beliau sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian, beliau mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. 2014, beliau menikah dengan Franka Franklin dan dikaruniai seorang putri bernama Solara Franklin Makarim. Berikut adalah rekam jejak karir dan bisnis Nadiem Anwar Makarim yang dimulai dari tahun 2006 di McKinsey & Co sampai dengan sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2006, setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. McKinsey & Co. adalah sebuah biro konsultasi manajemen global asal Amerika yang didirikan pada tahun 1926 oleh Profesor Universitas Chicago James O. McKinsey. Di tahun 2011, Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia. Namun, tidak berselang lama di 2012, Nadiem memutuskan untuk keluar, lalu masuk di perusahaan Kartuku. Nadiem menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dan tidak berselang lama juga di 2014, Nadiem akhirnya memutuskan untuk keluar di Kartuku. Di tahun 2010, Nadiem Makarim mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Gojek. Gojek merupakan layanan berbasis online yang menyediakan alat transportasi berupa ojek online dan mobil online. Selain itu, pengiriman makanan yang dinamakan GoFood. Pada tahun 2019, tepatnya di 22 Oktober, Nadiem Makarim secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Dikarenakan adanya tawaran dari Bapak Presiden Jokowi untuk menempati posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019, tepatnya 23 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun kemudian, ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Nilai-nilai nasionalisme yang dapat diambil dari tokoh publik kita yaitu Nadiem Makarim adalah yang pertama, cinta tanah air.
Meskipun lahir dan menempuh pendidikan di luar negeri, tapi beliau tetap kembali pulang ke Indonesia untuk memajukan negaranya. Yang kedua adalah inovatif. Pendiri perusahaan Gojek yang bergerak dalam bidang transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Awalnya hanya menyediakan jasa transportasi, lalu terus melakukan inovasi. Sekarang, Gojek telah berkembang serta mampu menyediakan lebih dari 20 layanan. Yang ketiga yaitu rela berkorban dan untuk menghindari konflik kepentingan. Nadiem Makarim rela mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Gojek setelah dipanggil Presiden Joko Widodo dan dipilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, ada pengamalan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang peruntukannya bisa digunakan untuk membebaskan biaya sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer di lingkungan sekolah. Dan yang kelima yaitu cepat tanggap menghadapi perubahan. Di masa pandemi COVID-19, Nadiem Makarim mengambil kebijakan berupa perubahan dalam sistem pembelajaran yang awalnya secara tatap muka menjadi sistem pembelajaran jarak jauh, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengembalikan kuota gratis untuk guru dan siswa sekolahnya. Demikian video biografi tokoh milenial nasionalis yang telah kami buat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.